Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Oktavia, sebagai moderator dengan NIM 20033166, Vivi Nurnahdia, NIM 20033160, Yogi Setrio dengan NIM 20033162, dan Zahara Rizka, NIM 20033164. Sebelum memulai presentasi kali ini, sebaiknya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta tak lupa pula kita sampaikan salawat beserta salam kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk presentasi kali ini kami akan membahas materi hakikat kurikulum. Sebelum itu, terima kasih juga kepada Ibu Fani Rahmatina Rahim selaku dosen pengampu pada mata kuliah kurikulum. Baiklah, untuk materi yang pertama langsung saja dibacakan oleh Zahara Rizka. Kepada Zahara, dipersilakan. Hakikat kurikulum. Hakikat dari kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk bahan pendidikan, sarana strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Alberti 1965 memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. Istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian. Satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Hakikat kurikulum menurut Saylor Alexander Lewis 1981. 1. Kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah atau gelar. B. Keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen tertentu. 2. Kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Menurut Stadtmeier, Faulkner, dan M.C. Kim 1947, mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan di kelas. B. Seluruh pengalaman belajar, baik yang diperoleh di kelas maupun di luar kelas yang disponsori oleh sekolah. C. Seluruh pengalaman hidup siswa. 3. Kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Istilah belajar yaitu apa yang diinginkan oleh perencana kurikulum untuk dipelajari siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah. Menurut Hilda Tabas 1962 menyatakan kurikulum adalah suatu rencana belajar, oleh karena itu konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat
mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Rencana belajar mencakup tujuan, materi, organisasi, kegiatan, dan penilaian berbagai belajar. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahara Rizka. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Vivi Nur Nahdia. Kepada Vivi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara garis besar, pengertian hakikat kurikulum dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengertian kurikulum menurut pandangan tradisional. Menurut Ammar Malik, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh ijazah. Menurut S. Nasution, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dari definisi kurikulum secara tradisional, nampak jelas bahwa adanya kecenderungan penekanan pada rencana pelajaran untuk menyampaikan mata pelajaran yang masih mengandung kebudayaan nenek moyang. Kurikulum juga diartikan secara sempit hanya pada penyampaian mata pelajaran kepada anak didik. Dua, pengertian menurut pandangan modern. Pada saat ini, kurikulum tidak hanya sebatas sebagai segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, tetapi sudah lebih luas lagi, yaitu sebagai ajang politik dan sudah menjadi bekal para lulusan dalam menjawab tuntunan masyarakat. Azas kurikulum. Satu, azas filosofi dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah negara yang dianut. Dua, azas psikologi berpandang bahwa manusia adalah makhluk yang bersifat unitas multipeks yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi satu. Tiga, asas sosiologi berarti kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di dalam masyarakat. Keempat, asas organisatoris lebih condong kepada masalah dalam pembentukan bahan pelajaran yang akan disajikan, tentunya yang sesuai dengan kurikulum pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, azas teknologi, yakni kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Prinsip kurikulum. Prinsip umum. 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. C. Prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara
berkesinambungan, tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Di prinsip efisiensi, kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pelajaran yang diperlukan. Hendaknya didayagunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Prinsip efektivitas, walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilan harus diperhatikan secara kontinuitas dan kualitas, karena perkembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Prinsip khusus, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. B. Prinsip berkenaan dengan pemilihan pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. 1. Perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. 2. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. 4. Ranah belajar yang pengetahuan, sikap, dan keterampilan diberikan secara simultan dan untuk situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi, bahan, dan alat pengajaran secara lebih detail. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vivi Nur Nahdia atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi Satrio. Kepada Yogi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga tentang prinsip. C. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. 4. Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kelima, apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau keduanya. 6. Apakah metode atau teknik
tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru. 7. Apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by saying and knowing. D. Prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat pengajar. Yang pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya atau dan waktu pembuatan. Ketiga, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran. Yang keempat, bagaimana pengintegrasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama, penyusun alat penilai atau tes. Hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Yang ketiga, hubungkan dengan bahan pelajaran. Yang keempat, tuliskan butir-butir tes. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Yang kedua, berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes. Yang ketiga, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Yang keempat, berapa banyak butir tes perlu disusun. Yang kelima, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid atau oleh murid. Yang ketiga, dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil tes. Yang kedua, apakah digunakan formula Guensing. Yang ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor massa. Yang keempat, skor standar apa yang digunakan. Yang kelima, untuk apakah hasil tes digunakan. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan yang penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara teori-teori pendidikan yang berkembang dengan konsep-konsep kurikulum yang dikembangkan. Seiring perkembangan masyarakat modern, pendidikan lebih banyak diselenggarakan secara formal, terutama di sekolah. Hal ini karena sekolah mempunyai kelebihan, yaitu keluasan untuk memberikan isi pendidikan yang tidak hanya nilai-nilai moral
yang diajarkan, tetapi juga mengenai perkembangan teknologi dan kehidupan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan keluarga. Berkembangnya pendidikan formal dalam bentuk lembaga pendidikan sekolah menuntut adanya kurikulum yang dirancang dan dikembangkan secara tertulis, dan pada akhirnya kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran di lembaga pendidikan di sekolah, mulai dari materi pelajaran yang harus diberikan, program dan rencana pembelajaran yang harus dibuat, kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilakukan, dan penilaian terhadap pendidikan yang telah dilaksanakan dalam bentuk hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Pendidikan berhentikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terdiri antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis. Sedangkan pendidikan dalam lingkungan sekolah lebih bersifat formal. Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam lembaga pendidikan guru. Dan yang mirip dengan pendidikan di sekolah dalam bentuk kursus-kursus, sampai dengan yang kurang formal seperti ceramah, serasehan, dan pergaulan kerja. Gurunya yang bervariasi dari yang memiliki latar belakang pendidikan khusus sebagai guru, sampai dengan yang melaksanakan tugas sebagai pendidik karena pengalaman, kurikulum formal dan tertulis, sampai dengan rencana moderator serasehan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yogi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya baca sendiri. Dari hal-hal yang diuraikan itu dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan pendidikan formal. Pertama, pendidikan formal memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum terkunci. Kedua, dilaksanakan secara formal, terencana. Ada yang mengawasi dan menilai. Ketiga, diberikan oleh pendidik atau guru yang memiliki ilmu dan keterampilan khusus dalam bidang pendidikan. Keempat, interaksi pendidik berlangsung. Interaksi pendidikan berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan fasilitas dan alat serta aturan-aturan permainan tertentu pula. Pendidikan formal memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan pendidikan informal dalam lingkungan keluarga. Pertama, pendidikan formal di sekolah memiliki lingkup isi pendidikan yang lebih luas, bukan hanya berkenaan dengan pembinaan segi-segi moral, tetapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua, pendidikan di sekolah dapat memberikan pengetahuan yang lebih tinggi, lebih luas, dan mendalam.
Ketiga, karena memiliki rancangan atau kurikulum secara formal dan tertulis, pendidikan dilaksanakan secara berencana, sistematis, dan lebih disadari karena yang memiliki rancangan atau kurikulum formal dan tertulis adalah pendidikan di sekolah. Telah diuraikan sebelumnya bahwa adanya rancangan atau kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kalau kurikulum merupakan syarat mutlak, hal itu berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Dapat kita bayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang tidak memiliki kurikulum. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Maurice Johnson, kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Di samping itu, kurikulum juga merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi perkembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Dalam kurikulum sekolah, pasti memiliki kurikulum. Pengajaran yang diberikan dalam lembaga pendidikan guru sehingga peran guru dalam pengembangan kurikulum sangat penting. Next. Berhubungan dengan itu, kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah, pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu bidang studi yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan. Kedudukan kurikulum dapat dilihat dari sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan sebagai sistem tentu memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen pendidikan itu antara lain adalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidik, peserta didik, lingkungan, sarana dan prasarana, manajemen, serta teknologi. Berdasarkan komponen-komponen ini, jelas bahwa kurikulum mempunyai kedudukan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Next. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 9 tentang kurikulum pasal 36 dikemukakan bahwa ayat 1, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Ayat 2, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ayat 3, kurikulum sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.